Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, Spena Jaya. Luar biasa, terima kasih ya semuanya. Baik. Pagi ini tujuan kita berkumpul di sini adalah kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 2 Bandung. Nah, sebelum kita melakukan identifikasi terhadap sumber daya yang ada di sekolah kita, nah perlu Bapak sampaikan terkait hal-hal yang nantinya harus kita ketahui sebelum kita melakukan identifikasi terhadap sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem. Sekolah kita ini sebagai sebuah ekosistem. Tahu ekosistem? Ekosistem tahu? Tahu apa ya? Tempat hidup. Iya, sebagai suatu tempat hidup. Nah, di sini ekosistem di sini adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Di sana ada unsur yang hidup dan unsur yang tidak hidup. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Itu ekosistem, ada yang hidup dan ada yang. Nah, sekolah sebagai sebuah ekosistem, bentuk interaksinya adalah faktor biotik. Faktor biotik di sini adalah unsur yang hidup. Kemudian unsur abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Ada unsur biotik, ada unsur abiotik. Nah, apa saja unsur biotik yang ada di ekosistem sekolah kita? Nah, ini contohnya ada murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua murid, masyarakat yang ada di lingkungan kita itu masuk ke dalam unsur biotik. Kemudian untuk unsur yang abiotik, ya, itu ada keuangan. Kemudian ada sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Itu merupakan bentuk dari unsur abiotik yang ada di sekolah kita. Oke. Kemudian, nah ini dalam melakukan identifikasi, kita akan melakukan identifikasi terhadap modal yang ada di sekolah kita. Ini ada 7 bentuk aset atau modal yang akan kita kenali yang ada di sekolah kita. Dan yang pertama itu ada modal manusia. Modal manusia merupakan seperti tadi, masuk unsur biotik apa abiotik?
Biotik. Bagus. Kemudian yang kedua ada modal. Modal sosial yang kedua. Modal sosial itu seperti bagaimana kita melakukan hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak luar, ya, seperti melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam kegiatan ekstra, misalnya ekstra bulu tangkis, kita mengadakan kerjasama dengan pihak luar dalam penyediaan gedung, itu termasuk modal sosial. Dengan siapa nanti kita bekerja sama. Kemudian modal politik. Nah, modal politik di sini artinya nantinya kita mengidentifikasi kebijakan-kebijakan apa, atau mungkin kita punya ada yang orang tuanya menjadi anggota dewan atau DPR, nanti masuk ke sana, itu modal politik. Kemudian modal lingkungan dan alam. Nah, ini udah pasti tahu ya. Tahu ya? Oke. Kemudian yang kelima, modal fisik. Nah, fisik ini fisiknya bukan fisik kita saja ya, fisik bangunan. Finansial. Finansial berhubungan dengan cuan, ya. Keuangan. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini kita terdiri dari berbagai suku atau aliran kepercayaan dan agama di sekolah kita. Ada yang Hindu yang dominan ya, kemudian ada yang beragama Islam, kemudian ada yang beragama Kristen, Buddha, dan aliran kepercayaan lain. Ini merupakan modal kita sebagai modal agama. Kemudian modal budayanya, kita memiliki beberapa tradisi atau budaya di lingkungan kita, khususnya di Kecamatan Bebandem, di lingkungan sekolah kita yang luar biasa sekali ya. Seperti yang di Bebandem, misalnya ada yang pakai pelepah pisang, apa namanya itu? Merdiktik ya, tradisi merdiktik dan lain sebagainya. Nah, hari ini mari kita bersama-sama berkolaborasi, anak-anak berunding, berembuk, mengidentifikasi, memetakan ketujuh aset yang ada di sekolah ini. Nanti dari modal manusia, apa saja yang kita miliki, kita data, kita petakan. Kemudian dari modal sosial, apa yang kita miliki, kita petakan juga. Sampai kita nanti menemukan ketujuh aset atau modal yang ada di sekolah kita. Nanti baru kita simpulkan bersama. Paham ya? Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Bapak Guru SMP Negeri 2 Bandem beserta staf yang hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, kenapa kita perlu mengidentifikasi apa saja sumber daya yang ada di sekolah kita agar nanti kita bisa memanfaatkan atau menggunakannya lebih efektif gitu. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa saja yang ada di sekolah kita, sumber daya apa saja yang ada di sekolah kita gitu. Nah, kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem. Nah, sekolah yang kita miliki di sini kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem. Nah, nanti dalam ekosistem itu merupakan sebuah tatanan interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Kemudian yang kedua, ekosistem di sini juga mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Itu ekosistem. Jika sekolah sebagai sebuah ekosistem, bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk faktor biotik yaitu unsur yang hidup. Tentunya banyak sekali unsur yang hidup yang ada di sekolah kita. Kemudian unsur abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Begitu juga yang unsur bioteknya di sekolah kita banyak sekali, atau unsur yang tidak hidup yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, kita kenali dulu dari unsur biotik. Unsur biotik yang ada di sekolah kita, yang pertama itu ada pengawas sekolah, pengawas manajerial kita. Kemudian yang kedua kepala sekolah, yang ketiga guru, kemudian yang keempat staf atau tenaga kependidikan, dan yang kelima ada orang tua atau wali murid. Ini bagian dari unsur biotik.
Kemudian unsur abiotik ini terdiri dari keuangan. Kalau kita sumber keuangannya atau pendanaannya itu dari pengelolaan dana BOS. Kemudian sarana prasarana ini termasuk juga dalam unsur biotik, abiotik begitu, abiotik sarana di sini. Nah, ada 7 unsur atau modal atau kekuatan yang kita miliki yang nantinya kita akan identifikasi atau petakan begitu kekuatan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, modal manusia. Apa saja nanti modal manusia yang ada di sekolah kita? Nanti kita akan identifikasi dan kita rumuskan bersama apa fungsinya dalam pemanfaatannya. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Ketiga ada modal politik. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa modal sosial? Modal sosial ini bagaimana kita membangun sebuah relasi dengan pihak-pihak lain. Kalau modal politik nanti ini lebih bersifat kepada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dominan atau memberikan nilai lebih atau dalam kemajuan sekolah kita. Ini nilai modal politik. Kemudian kalau modal alam dan lingkungan, nah ini kalau ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi modal alam dan lingkungan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kelima modal fisik. Ya, modal fisik seperti bangunan yang ada di sekolah kita yang kita miliki. Finansial, ini yang keenam. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Kalau modal agama dan budaya ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita laksanakan di sekolah, gitu. Kalau budaya nanti kaitannya atau hubungannya adalah dengan kebudayaan yang mendukung yang ada di lingkungan kita di Bebandem. Seperti misalnya nanti itu yang pakai pelepah pisang apa namanya? Metik-tik ya. Metik-tik itu satu bentuk kebudayaan atau kearifan lokal yang kita miliki di lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk merumuskan dari ketujuh modal ini, modal atau aset apa yang ada di sekolah kita. Kita rumuskan bersama, kita identifikasi bersama, yang mana nantinya kita akan menarik sebuah kesimpulan setelah kita bersama-sama berunding, berembuk, mengidentifikasi apa saja aset atau modal yang ada di sekolah kita. Nah, silakan kita berdiskusi di sini terkait dengan modal apa saja yang nantinya bisa kita berdayakan untuk membangun